saya Iding Rosyidin, masih dalam kuliah pengantar ilmu politik. Di video pertama saya telah berbicara tentang pengertian ilmu politik. Dan pada video kali ini saya akan berbicara tentang perkembangan ilmu politik. Bagi yang belum nonton bagian pertama dari mata kuliah ini, saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Terkait perkembangan ilmu politik, ada satu pertanyaan yang menarik. Sejak kapan ilmu politik itu berkembang? Apakah sudah sejak zaman dahulu, zaman kuno, atau baru pada abad modern? Nah, ini yang akan kita lihat pada video ini. Kalau kita melihat ilmu politik dalam pengertian seperti ilmu-ilmu sosial yang lain, memiliki bukan hanya definisi tapi ruang lingkup, pembagian dan sebagainya, layaknya sebagai sebuah ilmu pengetahuan ilmiah gitu ya. Maka ilmu politik sebenarnya baru berkembang pada abad ke-19 atau abad modern. Ilmu politik berkembang dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Dan di dalam ilmu sosial itu yang paling pertama berkembang adalah sosiologi. Jadi sosiologi, antropologi, ilmu hukum, politik, itu adalah rumpun ilmu sosial, dan itu baru berkembang pada abad ke-19, artinya di abad modern. Jadi kalau dari sisi ini maka ilmu politik belum lama berkembang tetapi kalau kita melihat politik dari sisi praktiknya, dari sisi misalnya bagaimana orang-orang pada zaman dahulu sudah berbicara tentang negara, bahkan sudah bukan hanya berbicara tapi sudah mendirikan negara, ada pemimpinnya dan sebagainya. Dengan kata lain, politik itu dalam pengertian praktek sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Maka sebenarnya politik itu sudah berkembang jauh sebelum abad modern. Artinya sejak zaman kuno politik sudah digunakan orang. Lihatlah misalnya dalam sejarah Yunani kuno. Banyak tokoh-tokoh filsafat yang berbicara tentang negara. Plato misalnya berbicara tentang negara, berbicara tentang pemimpin yang ideal itu siapa. Menurut Plato seperti kita sering dengar, pemimpin yang ideal adalah the philosopher king, raja yang filosof. Jadi Plato sudah berpikir tentang siapa yang berhak menjadi seorang kepala negara. Bahkan sistem negara dia juga sudah berbicara. Plato dikenal sebagai orang yang anti demokrasi. Dia tidak setuju dengan demokrasi. Dia lebih setuju dengan monarki, kerajaan. Makanya tadi itu pemimpinnya maunya seorang raja. Tapi raja yang seperti apa? Raja yang filosof, yang paham mendalam filsafat. Tentu bukan hanya di Yunani di berbagai peradaban dunia yang lain juga tentang kenegaraan ini sudah dipraktekkan di India, di Cina,
Nah, di Indonesia juga dulu pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, Jawa kuno, ya, kan sudah ada misalnya buku tentang eh, Kertagama. Nah, itu kan sekitar abad 13 ya. Artinya sebelum masuk ke abad modern sudah ada pemikiran bahkan praktek ya tentang kenegaraan itu, tentang pemerintahan. Jadi sekali lagi politik dalam pengertian praktek orang bernegara, praktek bagaimana masyarakat hidup dalam sebuah wilayah, mencari pemimpin di kalangan mereka, menentukan siapa pemimpin yang ideal dan seterusnya, yaitu sudah lakukan sejak zaman Yunani kuno. Nah, kembali ke ilmu politik sebagai cabang ilmu-ilmu sosial, ya, seperti sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Nah, sejak abad 19, ilmu politik terus mengalami perkembangan dengan corak masing-masing sesuai dengan wilayah di mana ilmu politik itu berkembang ya. Di benua Eropa, misalnya di Jerman, Austria, dan Prancis, perkembangan ilmu politik itu lebih didominasi atau dipengaruhi tepatnya ya oleh ilmu hukum. Nah, karena itu yang menjadi objek ilmu politik itu lebih banyak pada negara. Karena kan ilmu hukum, ya hukum dalam pengertian kepemerintahanan itu banyak berbicara tentang negara. Ya. Karena itu memang studi-studi politik pada zaman itu ya banyak menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Ya. Di negara sebagai salah satu aktor politik. Nah, berbeda dengan di Amerika, ya meskipun pada awalnya agak terpengaruh juga dengan pengaruh yuridis atau hukum, tetapi kemudian di Amerika itu ada satu tren tentang studi-studi yang menekankan pada penemuan data-data empiris, ya, yang sifatnya kuantitatif. Ya, karena itu perkembangan ilmu politik juga tidak terlampau banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, tetapi oleh ilmu sosiologi dan psikologi. Nah, dua ilmu ini, sosiologi dan psikologi, itu memang kan cenderung pada penemuan data empiris, cenderung kuantitatif. Nah, maka di Amerika perkembangan ilmu politik itu juga kuat dalam aspek kuantitatifnya. Sampai saat ini misalnya ya, kajian-kajian ilmu politik di Amerika itu misalnya kan tentang voting behavior, tentang perilaku memilih. Orang-orang Indonesia yang belajar di Amerika itu biasanya kuat ya dalam aspek kuantitatifnya ini. Apalagi zaman sekarang ya, ketika dikaitkan dengan pemilu di Indonesia, misalnya studi-studi tentang voting behavior ini sangat relevan dan sangat digemari oleh banyak sarjana-sarjana ilmu politik. Nah, ini sekarang ini cukup mewarnai. Tapi kalau kita bicara dulu dalam konteks perkembangan ilmu politik di Indonesia sejak zaman merdeka gitu ya, itu banyak dipengaruhi oleh Belanda. Bagaimanapun Belanda kan bekas penjajah di Indonesia dan pengaruhnya cukup kuat termasuk dalam aspek pendidikan. Di Belanda juga sama, ilmu politik itu dipengaruhi banyak oleh ilmu hukum, ya, oleh ilmu yang sifatnya yuridis. Bahkan ilmu hukum itu menjadi yang sangat dominan, bisa disebut monopoli di Belanda itu. Dan itulah yang kemudian menyebar di Indonesia. Karena itu juga
perkembangan ilmu politik di Indonesia pada awal-awalnya yang biasanya tergabung dalam Visipol, dulu di Universitas Gadjah Mada yang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, disingkatnya Visipol, itu pengaruh dari tren di Belanda di mana hukum itu dominan juga sangat kuat. Karena itu program studi yang didirikannya adalah ilmu pemerintahan. Nah, kalau bicara ilmu pemerintahan kan ini aspek yuridisnya itu sangat kuat, aspek hukumnya sangat kuat. Ya, berbicara tentang sistem pemerintahan, tentang sistem kenegaraan, ya, yang sifatnya yuridis, legal yuridis itu kan sangat kuat. Ya. Tetapi kemudian ada perkembangan lebih lanjut, beberapa perguruan tinggi Indonesia mengembangkan program studi ilmu politik, bukan lagi ilmu pemerintahan, karena memang sudah tuntutan perkembangan dan objek kajian ilmu politik tidak lagi hanya negara. Tapi itu tadi misalnya pengaruh kajian Amerika misalnya tentang voting behavior, perilaku memilih. Lalu juga misalnya dari benua Eropa kan aspek kesejarahan, aspek filsafat dari politik juga cukup kuat ya berpengaruh, sehingga perkembangan ilmu politik kemudian mengharuskannya menjadi program studi ilmu politik tersendiri, yang namanya program studi ilmu politik. Nah, sekarang di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, terutama yang ada FISIP, nah, kalau sekarang sih lebih banyak menggunakan FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya masih ada yang Visipol, tapi intinya sama. Itu sudah ada program studi ilmu politik. Nah, bahkan sekarang sudah ada asosiasinya, yaitu APSIPOL, Asosiasi Program Studi Ilmu Politik. Ini menunjukkan bahwa ilmu politik sebagai sebuah program studi ini mengalami perkembangan yang besar. Ilmu pemerintahan tetap ada dan berkembang secara masing-masing ya, ilmu politik, ilmu pemerintahan gitu ya. Dan saya kira ke depan juga ilmu politik tentu akan terus mengalami perkembangan, termasuk cakupan kajian-kajiannya ya. Ada voting behavior, mungkin saja misalnya politik lebih melihat pada aspek kebahasaannya. Sekarang juga sudah mulai banyak kan politik dilihat sebagai bahasa politik, ekspresi politik ya, baik secara lisan maupun tulisan itu banyak dikaji juga ya. Jadi lebih menggunakan analisis isi misalnya ya, konten analisis tentang propaganda, apalagi sekarang ini dengan munculnya media sosial ya, propaganda, hate speech, hoax dan sebagainya itu bisa menjadi objek kajian politik dari perspektif politik sebagai bahasa. Nah, bisa masuk di sini misalnya semiotika ya, yang meneliti tentang tanda-tanda, karena bahasa itu kan juga adalah tanda gitu ya, baik verbal maupun non verbal gitu ya. Dan saya kira ke depan akan terus mengalami perkembangan. Baik, saya kira untuk pertemuan kedua ini dari pengantar ilmu politik saya anggap cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapatnya, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.